Indonesia belum terlalu menerapkan sikap toleransi yang baik terhadap sesama umat beragama, karena sebagian besar masih ada yang melakukan penghinaan, tidak saling menghargai satu sama lain, dan tidak melakukan toleransi dengan baik. Menurut saya sekarang sudah cukup baik. Kita tahu bahwa di Indonesia juga banyak beragam budaya dan banyak umat yang menganut agama yang berbeda. Dan saya Hindu, menurut saya peran kita untuk mentoleransi agama-agama lain itu cukup baik di Indonesia. Dan skala yang boleh saya berikan adalah 85, karena umat-umat di Indonesia juga berpedoman pada Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Tak peduli apapun agamanya, apapun sukunya, kita di Indonesia masih tetap bersatu dan masih mentoleransi. Cuman ada sedikit mungkin kesalahpahaman atau orang-orang yang mungkin masih berpikiran tidak open minded untuk menilai, oh dia agama yang ini nggak sama kita agama yang adalah sebagian, tapi not all orang Indonesia yang seperti sudah itu. Berjalan cukup baik, tetapi masih terdapat beberapa kasus intoleransi atau konflik yang terjadi di beberapa daerah, sehingga upaya untuk memperkuat kerukunan perlu terus dilakukan. Dan jika dinilai dalam skala 10 sampai 100, saya memberikan nilai sekitar 80 sampai 85. Kenapa? Karena nilai tersebut menunjukkan bahwasannya kerukunan antar umat beragama di Indonesia sudah cukup baik, tetapi masih belum sempurna. Masih diperlukannya peningkatan dalam hal toleransi, dialog antar beragama, serta pemahaman masyarakat mengenai pentingnya hidup rukun dalam keberagaman. Pendapat saya tentang kerukunan umat beragama di Indonesia sudah cukup baik, meskipun masih ada beberapa perbedaan pendapat dan konflik kecil di beberapa daerah. Jika dinilai dari skala 10/100, saya memberi nilai 85. Karena sebagian besar masyarakat Indonesia masih menjunjung tinggi sikap toleransi, saling menghormati, dan hidup berdampingan dengan damai meskipun memiliki keyakinan yang berbeda. Menurut pandangan Konghucu, umat beragama di Indonesia sudah cukup baik, meskipun terdapat beberapa kendala yang ada di dalam masyarakat. Saya menilai sekitar 80-85, karena pada dasarnya masyarakat Indonesia dapat berdampingan hidup dengan damai dan saling menghormati. Umat Konghucu sendiri umumnya dapat menjalin hubungan yang baik dengan pemeluk agama lain melalui kerjasama sosial, gotong royong, dan saling menghargai perbedaan keyakinan. Untuk jawaban di nomor 2, di ajaran agama saya, di agama Islam, selalu diajarkan untuk membangun kerukunan melalui prinsip kasih sayang, keadilan, tanpa mengorbankan dialog akidah. Karena terkadang ada orang-orang yang selalu membandingkan agamanya dengan agama orang lain dengan melakukan kata-kata yang dicampurkan dengan akidah-akidah. Secara agama Hindu, kerukunan sangat ditekankan melalui kasih sayang, toleransi, hormat kepada agama yang lain, dan satu ajaran yang terkenal dengan Vasudewa Kutumbakam, yang bermakna seluruh dunia adalah satu keluarga. Sehingga saya menghormati agama-agama yang lain, dan banyak kita tengok contohnya saya di Medan itu umat beragama Hindu berdampingan hidup dengan umat beragama Kristen, Islam, Chinese, dan kita saling mentoleransi dan menghormati agama lain. Oke, ketika agama Cina, agama Buddha, mereka menyambut hari raya atau ada hari-hari yang mengikuti sambutan-sambutan untuk agama mereka, dan kami sebagai umat Hindu kami menghormati. Begitu juga kalau dalam umat Hindu ada yang namanya Taipusam, dan itu selalu ada di Medan, di Kampung Madras, dan banyak saya tengok bukan hanya masyarakat Hindu, ada juga masyarakat Buddhis, Kristen, bahkan Islam juga datang ke sana untuk melihat bagaimana sih Taipusam itu, bagaimana sih umat Hindu merayakan hari rayanya. So sekarang untuk kerukunan umat beragama di Indonesia itu cukup baiklah. Dalam agama Kristen, agama saya, umat Kristen diajarkan untuk mengasihi sesama tanpa membedakan agama, suku, ras, maupun latar belakang lainnya. Hal ini sesuai dengan ajaran Yesus Kristus yang menekankan pentingnya mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Selain itu, umat Kristen Protestan juga diajarkan untuk hidup damai dengan semua orang, saling menghormati, serta menjadi pembawa damai di tengah-tengah masyarakat.
Kerukunan yang diajarkan dalam agama Katolik mengajarkan bahwa setiap manusia adalah ciptaan Tuhan yang memiliki martabat dan hak yang sama. Oleh karena itu, umat Katolik diajarkan untuk mengasihi sesama tanpa membedakan agama, suku, maupun budaya. Ajaran Yesus Kristus tentang kasih menjadi dasar untuk hidup saling menghormati, menolong, dan menjaga perdamaian dengan semua orang. Ajaran Konghucu menekankan nilai Ren, cinta kasih atau kemanusiaan, Li, kesusilaan. Prinsip yang sering diajarkan adalah bahwa seseorang harus memperlakukan orang lain sebagaimana ia ingin diperlakukan. Intinya kita harus menerapkan sikap toleransi, menghargai keyakinan sesama umat beragama, tanpa mencampuri atau merendahkan tata cara perdebatan agama. Karena kebanyakan orang-orang masih belum bisa terlalu menerapkan hal tersebut dan menjalin dialog dan komunikasi yang baik antar umat beragama. Tercipta apabila kita saling menghargai, menghormati perbedaan, tidak mengejudge orang lain yang beragama ini seperti ini. Oh, kenapa orang yang beragama Buddha, Katolik mereka seperti ini? Tidak. Kita menghormati dan saling menghargai. Contohnya dalam macam menumbuhkan toleransi, meningkatkan komunikasi, sampai ada orang yang dia agama lain dia nggak sama dan it's lack of communication. So, yang itu kita perlu tingkatkan lagi, terus melaksanakan macam kegiatan sosial bersama, contohnya gotong royong, umat agama Buddhis gotong royong untuk pergi membersihkan kuil tempat sembahyang Hindu, orang Hindu yang beragama Hindu membersihkan. Ada juga yang saya lihat secara personal, kawan-kawan saya di Indonesia ada juga mereka Islam tapi mereka pergi juga untuk gotong royong di area kuil Buddhis sebelum hari raya Cina, hari raya Imlek. So, dan menghormati hari raya dan kegiatan ibadah yang lain, menghindari cacian, kebencian ataupun provokasi. Seperti kita tahu Indonesia sangat lekat dengan yang namanya provokasi. Provokasi macam satu orang berbicara tentang itu agama nggak baik, itu agama gini, dan banyak masyarakat yang ikut terprovokasi dengan apa yang orang itu sampaikan. Dan di sini kita harus membuka kita punya mindset untuk melihat lagi dengan sisi yang lain dan tidak mempercayai apa yang orang itu cakapkan hanya untuk mengejudge agama tersebut. Dan yang terakhir adalah mempelajari nilai-nilai beragama. Sejak kita kecil kita juga tahu dalam sekolah kita ada yang agama Islam, ada yang agama Kristen, ada yang agama Buddhis. Kita ada dalam satu kelas. Dan di situ kita diajarkan bagaimana mempelajari nilai-nilai keberagamaan daripada kecil. Masyarakat perlu membangun komunikasi yang baik serta menjalin kerjasama dalam berbagai kegiatan sosial seperti gotong royong, kegiatan kemanusiaan, dan kegiatan kemasyarakatan lainnya. Dengan sering berinteraksi dan bekerja sama, mungkin rasa persaudaraan dan saling percaya antar warga semakin kuat. Dan penting juga untuk menghindari sikap fanatisme yang berlebihan, penyebaran informasi yang dapat menimbulkan konflik, serta tindakan yang dapat menyinggung keyakinan orang lain. Cara menciptakan kehidupan beragama yang harmonis itu dengan cara saling menghormati, menjaga toleransi, tidak memaksakan keyakinan, dan bekerja sama dalam kehidupan bermasyarakat. Kehidupan yang harmonis dapat tercipta melalui sikap saling menghormati, toleransi, komunikasi yang baik, dan kerjasama dalam kegiatan sosial. Masyarakat juga perlu menghindari prasangka serta belajar memahami perbedaan sebagai kekayaan bangsa. Dalam mengutamakan persatuan dan kemanusiaan, kehidupan yang damai dapat terwujud.
Menurut saya, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar agama di dunia ini? Menurut saya, menghormati kebebasan setiap orang dalam beribadah itu penting, tidak menghina dan merendahkan agama lain, mengedepankan dialog ketika terjadinya perbedaan pendapat, menjalin persahabatan dengan umat-umat yang beragama lain, mengembangkan sikap empati dan saling membantu, dan kita menjadikan nilai kemanusiaan sebagai dasar menjalin hubungan sosial kepada orang-orang yang berbeda agama. Dan menurut saya, dalam ajaran agama Hindu ada yang dinamakan Dharma, yaitu kewajiban untuk melakukan kebaikan dan menjaga keseimbangan hidup kepada manusia-manusia lain. Bukan hanya kepada manusia-manusia yang beragama Hindu, tetapi kepada manusia-manusia yang beragama lain juga. Jadi dalam ajaran agama Hindu yang namanya Dharma adalah kita kewajiban melakukan kebaikan. Sebab dalam ajaran agama Hindu juga ada yang namanya karma pala. Kita diajarkan untuk karma pala itu apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Jadi karma pala itu kita berpedoman, kalau kita berbuat kebaikan, maka kebaikan akan datang kepada kita. Kalau kita berbuat kejahatan, maka kejahatan akan datang kepada kita. Dan kalau kita menolong orang lain, suatu hari pertolongan itu akan datang balik ke kita ketika kita mengalami kesusahan. Jadi Dharma dan karma pala itu adalah pedoman kita sebagai umat Hindu dalam menjalani kehidupan kita dan mentoleransi yang namanya perbedaan agama. Menurut saya, setiap umat beragama harus menjaga kerukunan dengan mengedepankan sikap saling menghormati, menghargai perbedaan keyakinan, dan tidak memaksakan ajaran agama kepada orang lain. Karena setiap agama pada dasarnya tentu mengajarkan nilai-nilai kebaikan, kasih sayang, perdamaian, dan hidup berdampingan secara harmonis dengan sesama manusia. Umat beragama juga harus bijak di dalam menyikapi informasi-informasi yang beredar, terutama media sosial, agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah persatuan. Menurut saya, peran pemerintah itu sangat penting untuk menciptakan kerukunan umat beragama di Indonesia, yaitu pemerintah harus melakukan peran menjamin kebebasan beragama sesuai dengan konstitusi dan menegakkan hukum secara adil terhadap tindakan intoleransi, provokasi, diskriminasi, dan orang-orang yang mengejek agama-agama lain. Pemerintah patut menegakkan hukum secara adil, menyelenggarakan dialog antar umat beragama untuk memperkuat persaudaraan, dan mendukung pendidikan, toleransi, moderasi beragama di sekolah dan masyarakat, memfasilitasi kegiatan lintas agama yang bertujuan mempererat hubungan antara umat beragama, mencegah penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Ya, yang paling penting itu pemerintah harus mengambil tindakan tegas kepada orang-orang yang menyebar hoaks, menyebar kebencian, memprovokasi orang-orang. Kita juga pernah tahu bahwa di Indonesia itu ada yang namanya bom bunuh diri di gereja. Nah, itu salah satu dampak daripada orang-orang yang memprovokasi, orang-orang yang intoleransi, orang-orang yang menyebarkan hoaks. Dan terjadilah kebencian terhadap umat agama Kristen, dan mereka berusaha untuk menghancurkan atau menjadikan umat agama menganiaya umat yang beragama Kristen di Indonesia. Dan itu patutnya pemerintah harus mengambil tindakan tegas terhadap pelaku-pelaku intoleransi, pelaku-pelaku provokasi, dan pelaku-pelaku penyebar hoaks. Pemerintah harus bersikap adil dan netral terhadap semua agama yang diakui di Indonesia, serta menjamin setiap warga negara mendapatkan hak yang sama di dalam menjalankan ibadah dan keyakinan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemerintah perlu bertindak tegas terhadap tindakan-tindakan intoleransi, ujaran kebencian, maupun tindakan yang dapat mengganggu kerukunan masyarakat. Melalui kerjasama dengan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, dan berbagai organisasi kemasyarakatan, mungkin pemerintah dapat memperkuat rasa persaudaraan dan kebersamaan di tengah-tengah keberagaman kita yang ada. Terima kasih.